Tapi kalau sebenarnya. cocok, why not? Kalau emang ngobrolnya cocok, karena Ya, gue selalu bilang di mana-mana agenda pacaran kan ngobrol, bukan ya, check-in, ya, 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 bukan ciuman, bukan ya, pegangan. ya. Itu cuman romansa Ya. gitu-gituan. Oke, Jess, hari ini ada satu topik yang sering lagi dibicarakan dan itu Dibicarain sama siapa? sama Oma dan Opa. Menuai banyak pro and kontra. Ya, soalnya orang bilang bisa nggak sih orang sahabatan dengan lawan jenis tapi tanpa memiliki perasaan? Kalau gue jawabannya case by case. Oke. Karena gue adalah seseorang yang bisa punya sahabat perempuan. Bisa. Tapi case by case. Karena in my case, gue udah punya istri. Oke. Jadi ada perasaan istri yang gue harus jaga. Gue gak mungkin traveling berdua misalnya sama sahabat gue kemana gitu. Cuman berdua aja kan gak mungkin. Atau gak usah traveling lah. Kita makan berdua misalnya gitu. Kayaknya gak mungkin. Ada boundaries ya. Ada boundaries. Tapi kan masalahnya gini, kalau kita bersahabat ya, benar-benar persahabatan yang baik gitu, itu seringkali bahkan pasangan kita bisa jealous. Kenapa? Karena di dalam persahabatan kita, itu kadang-kadang waktu kita ada masalah, malah orang yang pertama kita call adalah sahabat kita. Terus kedua, kita mungkin makan bakmi sama-sama, nongkrong sama-sama, kita bisa lebih cerita apa adanya gitu. Jadi seringkali tuh pasangan hidup kita tuh kadang-kadang sering merasa bahwa kok malah kalau ada apa-apa dia dulu yang dicari gitu. Atau kalau misalnya kok lebih you spend more time with her atau with him gitu. Karena kan kalau di dalam persahabatan malah kita lebih kayak bisa lebih terbuka ya kayak gitu ya. Kalau gue mungkin sahabat perempuan ini bukan untuk semua diceritain, tapi ada certain hobbies yang mungkin kita sama, gitu, yang membuat kita akhirnya jadi sahabat. Misalnya gue punya sahabat cewek itu seorang chef, karena kita sama-sama di dunia food and beverage, jadi akhirnya gue sangat relate sama dia. Dan disitulah kita bersahabat di area itu aja. Kita ngomongin restoran, kita ngomongin oven lah, kita ngomongin kompor, ngomongin kru dapur, ngomongin taste makanan, segala macam kita bisa ngomongin. Tapi kalau ngomongin yang lain kayak ngomongin hal yang lain mungkin enggak sama dia. Soalnya seringkali kan orang kalau lagi bersahabat, apalagi sahabat baik ya, mungkin dari awalnya mungkin bersahabat, tapi lama-lama kan mungkin ada ketertarikan dari karakter kita, dari kelebihan-kelebihan kita, dan bisa juga yang satu mungkin nggak ada apa-apa gitu, tapi pasangan yang satunya lagi mungkin lama-lama juga bisa. Ya, gue pernah juga sih lewatin kayak gitu-gituan, dan itu akhirnya gue mundur karena ternyata dia suka sama gue. Nggak cewek doang, ada cowok juga kayak gitu. Ternyata kok dia suka sama gue. Au. Lo nya nggak suka. Kayak gitu, ya kan. Itu masuk ya kayak gitu. Jadi buat gue sih bener-bener case by case ya. Karena si chef ini yang sahabat gue, ini emang udah lama, dia temen SMA gue, gitu, temen SMA gue, dan kita udah lewatin segala musim ya, segala musim, dan kita nggak ada ketertarikan sama sekali, emang nggak ada gitu loh, mau kayak gimana juga nggak tertarik kita berdua. Gitu. Nah tapi kalau secara umum kalau misalnya dibilang bisa nggak sih persahabatan lawan jenis gitu? Ya kalau gue bisa, makanya buat gue pasti case by case, dan pemirsa mungkin lo juga mungkin akan beda sama gue, karena gue case by case, bukannya boleh atau nggak boleh, gitu. Buat gue sih boleh-boleh aja asal ada boundaries, feeling segala macam itu nggak involve, apalagi seks dan lain sebagainya itu nggak involve, kayak gitu. Karena kalau kita persahabatan ya, terutama gue perhatiin kalau kita ada dari awalnya memang ketertarikan, ya secara fisik, secara jasmani. Itu si tensinya sih akan gak mungkin jadi sahabat, akan sulit untuk bisa walaupun dari mulai ada ketertarikan ya, karena ketertarikan baik secara luar atau juga ketertarikan dari dalam ya, maksudnya dia mungkin punya karisma di profesinya gitu. Mungkin she is a very successful businesswoman, atau dia success in her career, itu kan punya satu nilai yang lebih ya. Walaupun dimulainya dari persahabatan, tapi pasti ya, atau mungkin di awalnya biasa-biasa aja. Kayak nyokap bokap gue lah.
Nyokap bokap gue itu awalnya dari sahabat karena bokap gue baru putus sama pacarnya. Shoulder to cry on-nya itu nyokap gue. Oh, oke. Tadinya mereka cuma sahabatan, tiba-tiba mereka jadi saling tertarik. Dan yang luar biasa, waktu mereka jadi suami istri, mereka tetap bersahabat. Gitu, makanya gue jadi ini kayak model buat gue gitu loh, kayak role model buat gue bahwa gue kalau ketemu pasangan, dia harus jadi soulmate gue. Jadi gue nggak nyari-nyari di luar, gue nyariin dia untuk ngobrol, karena gue lihat itu dari kecil. Nah ini kan, nah di sini bicara kalau misalnya buat sebuah pernikahan nih, perlu persahabatan dulu, cari sahabat dulu, terus akhirnya masuk ke tingkat yang lebih serius terus masuk dalam pernikahan atau gimana menurut lo? Enggak, kalau buat gue sih, kalau kita mau kayak gitu itu akan lama banget. Mungkin kita menikah bisa umur 60 tahun kali. Oh, gitu. Karena sahabat itu kan proses. Tapi waktu kita jadi suami istri dan bisa jadi sahabat, itu bintang 5 sih buat gue. Bintang 5 banget. Karena itu yang gue lihat dari bokap gue. Bahkan waktu bokap gue jatuh, nyokap gue tuh berfungsi sebagai sahabatnya dia. Jatuhnya ini bukan jatuh dari sepeda ya, bukan. Jatuh sama cewek lain. Bayangin, dia dudukin anak-anak, dia bilang jangan kurang ajar sama papa. Dia dudukin kita semua. Maksudnya dia defense her husband, her soulmate. Dan itu kelihatan. Dan akhirnya bokap gue karena dibelain kayak gitu, dia jadi tahu diri banget dan bener-bener berbalik. Jadi suami yang baik, jadi papa yang baik. Dan akhirnya kita anak-anak pun akhirnya kayak sembuh. Sembuh ngelihat papa, nggak ngelihat papa sebagai pembohong, penipu segala macam. Bahkan sebelum bokap gue pass away, gue bisa traveling berdua sama dia. Traveling berdua, we had fun. We had fun. Itu setelah lo dipulihkan. Iya, maksudnya itu semua karena peran dari sahabat yang namanya sahabatnya bokap, namanya nyokap gue. Gitu loh, dan kelihatan banget mereka tuh effort. Effort ya. Maksudnya sahabat kayak gue sama lo kan effort, so cari-carian. Kita sama GB cari-carian gitu segala macam. Effort, so nah gue ngelihat kalau nyokap gue traveling cuman semalam aja, besoknya ada bunga dari bokap. Wow. Bayangin mereka tuh 44 tahun menikah sampai maut memisahkan. Itu gue nggak pernah miss, nggak ada bunga gitu kalau nyokap pulang dari luar kota. Selalu ada bunga. Welcome home, I miss you. Dari bokap. Jadi maksudnya sebelum dalam pernikahan mereka tuh persahabatan dulu. Mereka sahabat dan mereka makin jadi sahabat. Nah goalnya marriage kan seharusnya begitu ya. Goalnya. Tapi sekali lagi, kalau nggak sampai pernikahan dan nggak melibatkan perasaan, gue setuju kalau ada pria dan wanita bisa bersahabat. Gue setuju banget. Kalau ada apa? Tadi bilang kalau nggak ada pernikahan. Kalau nggak sampai pernikahan atau tidak melibatkan feeling, nggak ada attraction satu dengan yang lain, gue setuju banget. Tapi kan susah. Bagaimana bisa tahu? Kadang-kadang kita di awalnya juga memang awalnya kan kita bisa temenan. Kita gitu. Bisa ngebaca vibe, frekuensi kita bisa baca. Kalau sahabat kita nih tiba-tiba ada feeling sama kita bisa ngerasa. Soalnya seringkali kan yang menjadi perbincangan atau perdebatan adalah untuk bersahabat tapi lawan jenis gitu. Maksud tujuannya persahabatan ini kan persahabatan baik ya, saling mensupport, saling mendukung gitu. Pada saat kita membutuhkan mungkin support gitu. Tapi yang ada kan lama-lama kan masuk ke feeling kayak gitu. Iya, tapi feeling itu kan attraction ya. Kalau di dunia psikologi itu kan attraction antara men and women. Nah, kalau itu nggak ada, itu bisa-bisa aja. Kayak gue sama sahabat gue ini bisa-bisa aja. Karena sekali lagi ya, seorang sahabat jangan kita akhirnya nyariin dia lebih dari pasangan di rumah. Kan itu kan nggak sehat. Itu jadi nggak sehat. Ini kan? Kalau kita misalnya pisahkan dulu lah, maksudnya ini kita belum nikah nih, tapi misalnya pertemanan, karena kan banyak orang bilang wah nggak mungkin bisa kayak gitu. Ini kita bilangnya yang belum nikah nih ya, mana mungkin bisa, pasti ada involving feeling at the end of the days gitu ya pasti. Walaupun kita tadinya bersahabat, atau mungkin one way, yang satu sih mungkin nganggap ya memang dia sahabat gitu. Lagunya Dewa, Pupus. Apa tuh? Cuman satu yang cinta, satunya kagak. Kalau nggak tahu sih? Hah? Ini nggak tahu lagunya. Bertepuk sebelah tangan. Iya, bertepuk sebelah tangan tuh gimana ya? Begini. Satu begini, satunya gini. Oh gitu. Oke. Jadi kan kadang-kadang seperti gitu kan, gitu. Akhirnya mereka nggak bisa bersahabat lagi gitu. Iya, gue setuju itu. Gue setuju. Tapi
again, gue adalah orang yang case by case. Ternyata ada yang bisa juga. Ya, ya. Ada juga yang bisa. Iya. Tapi kadang-kadang kayak kangen segala macam itu akhirnya kan jadi libatin feeling. Ya, ya. Dan kangennya sama lawan jenis, akhirnya jadi pelukan, akhirnya jadi gimana. Jadi Nah kalau attraction. misalnya mereka mulai dalam sebuah persahabatan yang baik kayak gitu ya kan, pengen gitu punya sahabat ya, maksudnya kalau dia cocok misalnya walaupun dia lawan jenis gitu. Tapi gimana tuh ngebatasinnya tuh sampai kita harus lihat nih satu sisi nih, wah ini kayaknya udah yang satu ini udah mengarah udah lebih daripada persahabatan yang Tapi kalau sebenarnya. cocok, why not? Kalau emang ngobrolnya cocok, karena Ya. gue selalu bilang di mana-mana agenda pacaran kan ngobrol, bukan check-in, Iya. bukan ciuman, bukan Iya, pegangan. iya. Itu cuman romansa Iya. gitu-gituan. Tapi sebenarnya dari pacaran yang mesti dibangun adalah ngobrol. Iya. Ngobrol tuh apa? Iya. Tuker pikiran sama tuker Nah perasaan. makanya gue setuju. Karena kan ada yang bilang, wah nggak bisa kalau kita persahabatannya sahabat. Jadi dipisahkan. Kalau mau pacaran untuk misalnya sebuah pernikahan ya itu lain cerita. Tapi kadang-kadang malah mereka kadang-kadang nggak paham bahwa dalam sebuah pernikahan, the longer we married gitu, mungkin yang lebih dibutuhkan bagaimana kita bercocokkan dalam conversation kan. Berkomunikasi seperti kayak teman kayak gitu. Karena kan survei resmi membuktikan perceraian di planet bumi ini number one reasonnya adalah communication. Iya. Iya. Jadi ternyata menjadi sahabat itu sebenarnya hal yang keren. Iya. Cuman kalau libatin feeling dan bisa move on terus sampai till death Iya. do us part gitu, itu bagus banget sebenarnya. Malah lebih bagus ya. Lebih gitu. bagus, Iya. lebih bagus. Jadi kayak nyokap bokap gue. Tapi misalnya emang nggak ada attraction di sana, ya bisa-bisa juga. Gitu. Tapi kalau ada, nah ini yang repot kan. Kalau cuman salah satu tadi, Iya. itu yang repot. Akhirnya jadi sebel-sebelan, jadi Karena blok-blokan. kadang-kadang jujur ya, kadang-kadang kita bisa bersahabat dekat itu pasti di awal mulanya tuh suka, walaupun mungkin nggak ketertarikan selalu harus secara fisik gitu. Dari tadi nanya-nanya gue terus, punya sahabat perempuan nggak? Hah? Gue lagi nanya malu. Ganti gue lagi nanya lo jawab. Punya nggak sahabat perempuan? Apa? Iya gue lagi nanya tuh Oh dulu. iya, oke. Tuh gue sampai lupa tuh gue nanya apa tadi. Dasar. Iya. Ya udah lo tanya deh. Gue lupa sih. Mukanya merah. Gue bisa. Cuman gue juga harus tahu bahwa kalau di awal mulanya ada sebuah ketertarikan itu ya pastinya nggak akan bisa punya persahabatan yang murni sih gitu. Ya, gue juga gitu. Maksudnya kalau udah lihat, ini kayaknya vibe-nya dia kayaknya suka sama gue. Iya. Gonya enggak, gue mundur mendingan. Gue udah males ngobrol-ngobrol segala macam, males gitu. Iya. Tapi kalau emang bisa diajak ngobrol dan tidak ada ada kode-kode ya bahasa. Soalnya gue punya satu sahabat sih yang kalau orang ngelihat sih Gua kayak, kenal nggak? hah? Gua kenal. Nggak, lo nggak kenal. Kok nggak kenalin gue sih? Nggak kenalin. Gitu. Posesif loh gue. Jadi kita udah bersahabat sih udah cukup lama sih, udah sekitar about 8 tahunan lah kayak gitu ya, gitu. Tapi kalau orang lihat sih mana mungkin sih bisa bersahabat gitu. Cuman ya gue ngelihat sih dari dianya terus guanya kita udah memang komitmen gitu as a good friends gitu. Bisa tuh sampai sekarang gitu tetap bisa bersahabat murni ya, dalam arti kata bersahabat murni. Iya. Terus ada satu lagi yang gue lihat, kakak sama adik yang nggak ketemu di dalam rumah, dalam keluarga, ketemunya di luar rumah. Ya itu juga bisa terjadi. Ya beda jenis loh. Gue punya satu di Bali. Maksudnya kakak adik biologis atau? Bukan biologis, bukan di satu keluarga. Oke. Kayak sahabat tapi hubungan kita lebih kayak Ya, kakak dan adik gitu loh. Oke. Gue punya satu di Bali, namanya Hai Del, namanya Adel. Oke. Udah kayak adik gue banget gitu loh. Iya. Dan kita nggak pernah tertarik sama sekali satu dengan, nggak pernah sama sekali. Nah tapi ini hubungan udah lama memang. Itu gue kenal. Oh belum. Enggak. Lo kenapa gak kenal gue sih? Waktu mental health conference lu datang gak sih? Datang lah. Ah itu dia Adel. Oh gitu. Itu right. Adel. Iya. Adel. Bukannya, oke. Dia penyanyi itu? Itu di London ya. Oh London ya bukan. Okay. Ya, ini di jauh Bali, ya. Oke. Terus? Terus ya si maksudnya umur kita emang jauh banget. So gue bisa, maksudnya dia telepon gue kak gitu, masih begitu kalau manggil gue. Masih cari-carian as a kakak dan adik gitu.
Nah menurut gue ini is a different level from sahabat yang cuman beda jenis aja gitu loh. This is like apa ya, dia kalau nanya apa-apa segala, karena suaminya juga jauh lebih muda, keluarganya lebih muda dari gue. So dia selalu ask for segala macam advice, gitu, ya. inputs dan lain sebagainya. Itu menurut gue juga bisa. Hubungan seperti itu bisa juga. Jadi case by case for me. Case by Ya case. tinggal pembatasannya ya. Ini kita bicara kalau misalnya kalau udah dalam sebuah vibe-nya pernikahan gitu. satu suka, kita nggak suka, jangan diterusin. Ya. Kasian juga yang lagi suka kan. Iya. Dia suka sama kita terus, ya jangan usah diterusin. Ya, oke. Gitu. Nah kalau menurut lo soal hubungan relationship persahabatan dengan mantan gimana? Gue nggak setuju. Gue nggak setuju. Kecuali mantan istri atau mantan suami. Oke. Apalagi kalau mereka punya anak. Kalau mereka sampai punya anak, mereka harus jadi teamwork untuk gedein anak-anak. Ya ini dua case ya berbeda ya. Makanya Ini case bicara by case kan. mantan ini pacaran yang sebelum nikah. Kalau gue tanya dulu. Ya kalau pacar sebelum nikah, gue sih nggak setuju. Oke. Gue nggak setuju karena apa ya? Mungkin kita masih ada feeling. Ya. Dan kita pernah dong. Pernah ada Pernah. sparknya dulu. Lo ya. pernah kan? Apa? Lo pernah kan? Belum sih. Makanya gue nanya lo, soalnya gue belum terlalu punya pengalaman akan hal itu. Oh, kurang pengalaman kayaknya ya. Kurang. Makanya di podcast temenan ini sekalian nanya-nanya lo, sekalian gue belajar gitu. Iya gimana? Iya, enggak banget lah. Kalau udah mantan pacar, terus kita udah nikah, terus masih berhubungan sama mantan pacar. For me, it's no. Yeah. It's a no. Oke. Nah kalau misalnya udah nikah, terus kita sempat berpisah, terus kita married lagi, terus dengan pasangan kita, as a good friends itu gimana? Itu nggak apa-apa. Oke. Apalagi kalau kita punya anak ya. Kalau kita punya anak, it's good to maintain the relationship as a big family for the sake of the kids. Untuk kesehatan mental anak-anak. Karena anak-anak tuh sangat terluka kalau lihat mama papanya terus berantem. Ya mama papanya udah cerai terus saling, anak-anak tahu kan cerita-cerita gitu. Anak-anak dipakai buat spy. Buat mata-mata, liatin dong mama kamu lagi ngapain, liatin dong papa kamu lagi ngapain. Ini melukai anak-anak. So in this case I don't do that. Gue nggak bikin kayak begitu. Gue lebih seneng untuk kita tetap respect dengan mantan istri atau mantan suami for the sake of our kids mental health. Ya tapi ada batasannya dong pastinya. Iyalah, ya, kan? kita maksudnya ketemu kan di restoran. Ya. Ketemu di restoran rame-rame segala macam. Itu bisa. I'm doing that. Jadi kalau menurut lo untuk yang lawan jenis itu semuanya case by case. Case by case. Oke. Kita juga mesti sadar juga kalau kita nggak suka, yang kayak tadi lah. Kita nggak suka, kita cium ternyata sahabat kita ini kita pikir sahabat, ternyata dia sukanya beda sama yang kita expect. Nah ya pinter-pinternya kita lah. Kenapa orang harus bisa milih lawan jenis dibandingkan sesama? Gitu. Either misalnya kadang-kadang perempuan. Kadang-kadang ada teman gue perempuan banyak nggak terlalu cocok sama persahabatan yang laki. Gitu. Tapi di circle gue kebanyakan yang gue ketemu adalah sahabat yang sejenis. Ya kayak gue malu gini gitu loh. Gue ketemunya begitu in my circle ya. In my circle jarang banget yang gue ketemu cowok sama cewek emang bisa sahabat gitu, jarang banget. Maksudnya sahabat benar-benar temenan yang baik benar-benar banget. Temenan yang real, benar-benar yang no feeling involved, no sex involved gitu. Iya. Karena itu juga susah juga seperti gue bilang. Untuk benar-benar genuine friends gitu ya. Iya. Karena kan perasaan kan bisa bertumbuh. Iya. Dari nggak ada, terus pada waktu dia selalu memberikan waktu untuk mendengar, support, advice, shoulder to cry. Itu kan walaupun dari awalnya nggak ada ketertarikan, lama-lama kan pasti bisa build up the feeling ya. Gitu ya. Makanya sahabat yang sejenis buat gue lebih aman karena bisa tiap hari cari-carian. Iya. Kalau beda jenis kita cari-carian tiap hari, ya good thing kalau dua-duanya itu vibe-nya ada ke arah jadi suami istri misalnya. Itu yang kayak tadi kayak nyokap bokap gue. Iya. Kayak gitu. Akhirnya mereka jadi soulmate banget walaupun mereka udah 44 tahun menikah. Mereka tetap cari-carian. Iya. Gitu. Tapi kalau memang tujuannya untuk bersahabatan gitu, I think it's not easy. Gitu. It's not easy. Gue lebih senang ini apa?
yang sejenis kayak gue sama lo. Iya. Untuk sahabat. Kenapa nggak ada ketertarikan? Itu. Takutnya lama-lama ketertarikan. Enggak lah. Lo pernah nggak punya sahabat tiba-tiba dia LGBT misalnya? Punya sahabat tiba-tiba LGBT Dia gimana? LGBT tiba-tiba dia suka gitu sama lo. Pernah. Gua itu waktu kecil. Tetap sahabat nggak sama dia? Tetap. Tetap. Jadi waktu kecil itu kan 12 tahun. Maksudnya akhirnya dia bisa ngerti lo dong. Oh, gue lagi cerita lo potong-potong dulu. Gantian lo. Sekarang lagi baru ngomong lagi. Belum lagi. Apa? Harus Lo masih belajar kecil? untuk mendengar. Oke. Terus? Enggak, di podcast yang lalu kan gue pernah bilang setelah my parents get divorced, dibesarkan oma opa, and when I was 12 years old kan dibesarkan sama preman. Tapi di saat itu juga gue juga deket gitu sama, gue tahu dia memang he's a gay gitu. He's gay. Iya. Dan I'm fine karena dia tuh biasa untuk mendengar gitu. Jadi gue selalu ada sama teman baik gue 2 gitu, dan selalu malam-malam itu biasa datang ke tempat rumahnya, ngobrol gitu bisa 2 jaman gitu. Terus habis itu kita pergi ke cafe. Waktu itu masih ke Hilton, ke Peacock gitu, kita makan, terus balik lagi, terus ngobrol lagi. Dan itu berjalan cukup lama ya, 4 Peacock tahun. masih ada gak sih? Wah, gue gak tahu gitu. Ya 4 tahun, 5 tahun. Terus habis itu kadang kita suka jalan sama-sama ke Surabaya gitu. And I know at that time waktu kita sempat ke Surabaya, he was trying to move a little bit farther gitu. Ya, try to approach me gitu. Okay. Jadi approach me physically. Nah di situ ya gue batasin gitu. Yeah. Tapi dia paham karena ya pasti emotional involved ya pasti gitu ya. Terus dia he's trying gitu. Tapi ya saat itu ya gue tetap masih bersahabat gitu. Karena benar-benar I can share everything gitu in him. Dan biasanya mereka tuh lebih benar-benar mau mendengarkan juga. Jadi bukan dengan kepentingan ya. Teman-teman yang tulus gitu. Jadi nggak ada kepentingan, dan I feel apa ya, seperti I feel welcome banget, seperti kayak pulang ke rumah di situ. Makanya kita dari kerja seharian datang ke rumahnya bisa share, ngobrol-ngobrol, ketawa-tawa, terus pergi makan, balik lagi ngobrol segala gitu. And it's been around for years gitu. Terus kita pernah berkarir sama-sama. Tapi setelah itu ya sampai sekarang gue sih masih belum pernah ketemu dia lagi gitu. Oke. Tapi vibe persahabatannya itu masih itu basically kan hampir sama gitu. Dengan lawan jenis. Walaupun ini sama jenis, tapi pupus. Apa tuh? Pupus. Tepuk sebelah tangan dianya. Iya. Enggak, mungkin dari awalnya gue nggak tahu ya dianya ke gue gitu. Gue nggak tahu dia aja ke guanya gimana gitu. Mungkin ada ketertarikan dari awalnya. Tapi dia udah tahu dari awal. Ya kita bersahabat. Tapi ya itu yang makanya gue bilang dalam waktu berjalan ya pasti build up emotional gitu. Ya, gue juga ada temen LGBT sampai hari ini. Sampai hari ini masih ada. Sahabat, bukan teman ya. Sahabat masih ada. And yeah, we went through everything. Ya, dia tahu boundaries juga. Bahwa gue tidak ke arah situ. Jadi kita saling respect, saling terima. Itu goal sahabat kan. Nah makanya kembali lagi kayak yang itu, gue juga banyak teman-teman di situ, bahkan sampai sekarang ini masih suka ketemu gitu. Tapi ya dia sangat berhasil banget di dalam career industri yang dia jalankan gitu. Tapi somehow dia bisa respect one another. Jadi gue percaya, maksudnya kita bisa persahabatan gitu. Yang penting yang gue bilang ya, kalau selama kita ada ketertarikan gitu, tinggal salah satu pasangannya bisa memahami atau tidak. Ya kan? So kita nggak giring opini apa-apa nih kan? Enggak. So ada tim bisa, ada tim yang nggak bisa. Karena disclaimer is our opinion kan. Gitu. Kayak depan gue nih nggak bisa tuh, depan gue. Gimana? Oh dia nggak bisa. Nggak bisa. Lo mau apa? Itu kalau ada yang mau bertanya, lo biasanya yang pengumuman itu, hah? Oh maksudnya siapa yang mau tanya? Kalau mau ada yang bertanya, tulis di ini.
tulis di apa di Kolom kolom komen. komen dia kan Atau DM ke di Instagramnya Housetops.kreasi. housetops.kreasi. Oke. Ya pasti banyak yang tanya nih, karena ini pro kontra kan ya. Ya. Gitu. Oke, kita food testing. Alright, food testing nih Jess. Nih hari ini kita akan makan keripik lumba-lumba dari Malang. Lumba-lumba sih. Keripik pisang. Oh ya, krisik. Keripik pisang. Krisik tuh itu. Kalau dari supermarket dapat krisik. Oke. Itu kresek. Keripik pisang. Mereknya lumba-lumba. Oh, Dari Malang ya? Malang, Jawa Timur. Ah, bukan. Malang tuh kalau orang lagi sedih gitu, kamu kemalangan hidup. Iya. Oke. Ada Malang, ada Pak Lang. Ada Pak Len. Pak Len makanan babi itu. Oke. Keripik pisang. Ini gua punya yang asin. Gue punya yang manis. Oh gitu. Mari kita coba. Formal banget, mari kita coba. Kok kurang rasa pisangnya ya? Hah? Kurang rasa pisangnya ya? Ini beneran pisang atau nggak sih? Atau dikerjain kita? Hah? Hah? Pisang. Rasa. Mungkin asin kali, makanya Enak sih. Apa? kalau yang manis berarti pisang. Kriuk-kriuknya tuh enak. Coba tukeran. Coba lah, coba. Mungkin karena pisang kan kesannya lebih manis ya? Gitu. Hah? Pisang apa yang asin emang? Hah? Makanya, kan karena diasinkan jadi, bener gak? Bener. Bener gak? Yang asin nggak ngangkat pisangnya, bener. Iya. Gak terlalu rasa Saya kayak makan pisang dong, ya. jangan ngomong terus. Tunggu dulu, yang asin belum habis. Ini enak. Itu pisang kan? Itu kalau makan itu, nggak kayak makan pisang. Kayak makan ini, kentang goreng. Nah, ini enak. Nah, Ya. ini rekomen banget. Itu 8. Yang keripik pisang manis 8. Ini fail. Karena nggak cocok ya. Nggak cocok. Keripik pisang dibikin asin sih. Nggak cocok. Kalau yang manis cocok. Cocok. Pisang memang manis. Aku? Kamu juga. Michael manis. Coba ketawa lagi. Aku kasih 8,6 setengah. Pasti angka-angkanya tuh. Aduh, pusing deh. 8,65. Hah? 8,65. Gue 7. Tapi gue rekomen banget. Enak. Gue 7 ini. Gue bisa Kalau ini fail. bisa abisin nih satu segini. Ini nggak jelas konsepnya. Ini kalau lagi ngobrol-ngobrol sama pasangan lawan jenis sambil makan ini. Ngobrol-ngobrol sama sahabat lawan jenis. Jadi jaga supaya nggak terjadi emosi-emosi Bilang yang jangan dihabisin kalau gitu. Hah? Apa? Enggak ada. Yang satu Udah. si Siap.